Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada dan anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kitab hadis Al-Arba'in Nawawiyah, hadis yang ke-36. Langsung saja dilihat kitabnya, dibuka Al-Haditsus Sadisu Wassalasuna, hadis yang ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan, man barang siapa, nafasa yang menghilangkan, man barang siapa, nafasa yang menghilangkan, an mukminin dari seorang mukmin, an mukminin dari orang mukmin, kurbatan kesusahan, kurbatan kesusahan, juga bisa diartikan kurbatan itu kesulitan, penderitaan. Kurbatan kesusahan, min kurabid dunya, dari kesusahan dunia, min kurabid dunya, dari kesusahan dunia. Barang siapa yang menghilangkan penderitaan seorang mukmin, menghilangkan kesulitan orang mukmin dari kesulitan terkait urusan duniawi, nafasallahu anhu, nafasallahu, maka Allah menghilangkan, nafasallahu, pasti Allah menghilangkan, anhu, darinya, nafasallahu, pasti Allah menghilangkan, anhu, darinya, kurbatan kesusahan, kurbatan kesusahan, min kurabi yaumil qiyamati, dari kesusahan di hari kiamat. Siapa yang menghilangkan penderitaan seseorang, itu orang yang beriman tentunya, maka dia akan dihilangkan penderitaannya oleh Allah di hari kiamat. Siapa yang menolong seseorang yang sedang dalam kesusahan, maka dia akan ditolong oleh Allah, yaitu dibebaskan dari kesusahannya di hari kiamat. Ini yang pertama. Berikutnya, waman yassaro, waman, dan barang siapa, yassaro, yang
memudahkan, waman dan barang siapa yassaro yang memudahkan, ala mu'sirin atas orang yang kesulitan, ala mu'sirin atas orang yang kesulitan, ala mu'sirin atas orang yang dalam kesulitan. Yassarallahu maka Allah akan memudahkan, yassarallahu maka Allah akan memudahkan, alaihi baginya, yassarallahu maka Allah akan memudahkan, alaihi baginya, fit dunya di dunia, wal akhirati dan di akhirat, fit dunya di dunia, wal akhirati dan di akhirat. Yang kedua yaitu siapa saja orang yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, dibantu sehingga urusannya jadi mudah, keluar dari kesulitannya dia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada orang itu di dunia dan akhirat. Karena itu kalau kita melihat orang dalam kesulitan melakukan sesuatu, kemudian kita bantu, maka kita diberi jaminan oleh Allah, yaitu akan dimudahkan urusan-urusan kita. Tidak hanya urusan dunia, bahkan sampai di akhirat akan dimudahkan. Kita lanjutkan. Wallahu waman sataro, waman sataro dan barang siapa yang menutupi aib, waman sataro dan barang siapa yang menutupi aib, musliman seorang muslim, musliman seorang muslim, barang siapa menutupi aib orang Islam, satarahullah maka Allah menutupinya, maka Allah menutupi aibnya, satarahullahu maka Allah akan menutupi aibnya, satarahullahu maka Allah akan menutupi aibnya, fit dunya di dunia, wal akhirati dan di akhirat. Saya ulangi sekali lagi, waman sataro dan barang siapa yang menutupi aib musliman seorang muslim, satarahullahu maka Allah akan menutupi aibnya, fit dunya di dunia, wal akhirah dan akhirat. Pelajaran yang ketiga dari kandungan hadis ini yaitu siapa yang menutupi aib, yaitu sesuatu yang tidak boleh, rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang lain, kemudian itu kita tutupi, maka Allah akan menutup aib-aib kita di dunia dan di akhirat. Karena itu kemudian aplikasinya jangan kita suka menyebarkan aib orang lain. Kalau kita mengetahui aib seseorang kemudian kita bisa menutupinya, maka Allah akan menutup aib-aib kita di dunia bahkan sampai di akhirat. Jadi mendapatkan balasan 2 kali lipat, di dunia ditutupi, di akhirat akan dihapus oleh Allah.
wallahu fi aunil abdi. Wallahu dan Allah fi aunil abdi akan menolong seorang hamba. Wallahu dan Allah fi aunil abdi akan menolong seorang hamba. Makanal abdu, selama hamba itu, makanal abdu selama hamba itu, atau selama orang itu, fi auni akhihi, mau menolong saudaranya. Fi auni akhihi, mau menolong saudaranya. Allah akan memberi pertolongan kepada orang yang mau menolong saudaranya, sesama muslim. Karena itu jadilah orang yang peduli, ringan tangan dalam hal yang baik. Jadi ringan tangan untuk membantu, mengulurkan bantuan kepada siapa saja yang membutuhkan bantuan kita, dan kita mampu melakukan. Karena itu menjadi asbab datangnya pertolongan Allah bagi kita. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong orang yang mau menolong saudaranya. Waman salaka dan barang siapa yang menempuh torikon jalan. Waman salaka dan barang siapa yang menempuh torikon jalan, siapa yang menempuh perjalanan, yaltamisu fihi ilman. Langsung saja kita penggal sampai sini. Yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu. Jadi siapa saja orang yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu. Kalau murid dari rumah ke sekolahnya, dari rumah ke majelis taklim, ke tempat pengajiannya, sahalallahu lahu, maka Allah memudahkan baginya. Sahalallahu lahu, maka Allah memudahkan baginya Torikon ilal jannati, jalan ke surga. Torikon ilal jannati, jalan ke surga. Barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Jadi pada hakikatnya setiap santri, setiap siswa yang dari rumah berangkat ke tempat belajar, ke sekolah, ke pondok pesantren, pada hakikatnya dia sedang membangun jalan ke surga. Wa majtama'a qaumun, wa majtama'a dan tidaklah berkumpul, wa majtama'a dan tidaklah berkumpul siapa qaumun, suatu kaum, sekelompok orang, ya, qaumun suatu kaum. Wa majtama'a dan tidaklah berkumpul siapa qaumun, suatu kaum, min baitin, dari min baitin, di suatu rumah, min baitin, di suatu rumah, min buyutillahi, dari rumah-rumah Allah, min buyutillahi, dari rumah-rumah Allah. Tidak ada sekelompok orang yang berkumpul di rumah-rumah Allah. Rumah Allah itu maksudnya rumah yang khusus ibadah kepada Allah, rumah yang dipergunakan untuk ibadah kepada Allah, yaitu masjid, musola. Siapa orang yang berkumpul, tidak ada
kelompok orang yang berkumpul di masjid atau di musola, yaitu rumah Allah, Baitullah, rumah Allah, rumah tempat ibadah kepada Allah. Jadi bukan rumah milik Allah. Jadi rumah Allah itu rumah yang dikhususkan untuk ibadah kepada Allah, yaitu masjid. Sama dengan istilah rumah sakit, bukan rumahnya orang sakit, tapi rumah tempat merawat, yaitu tempat yang dikhususkan untuk merawat orang-orang sakit. Rumah Allah, rumah untuk mengabdi ibadah kepada Allah. Itu dalam hal ini maksudnya masjid atau musola. Saya ulangi, wa majtama'a, dan tidaklah berkumpul kaumun, suatu kaum, fi baitin, di suatu rumah, min buyutillahi, dari rumah-rumah Allah, yatluna, mereka membaca, kitab Allahi, kitab Allah. Yatluna, mereka membaca, kitab Allahi, kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan mereka saling mempelajarinya. Wa yatadarasunahu, dan mereka saling mempelajarinya. Bainahum, di antara mereka, bainahum, di antara mereka. Illa nazalat, melainkan turun, illa nazalat, melainkan turun, alaihim, atas mereka, alaihim, atas mereka, apa, as-sakinatu, ketenangan, ketentraman, kedamaian. As-sakinatu, ketenangan. As-sakinatu, ketenangan. Jadi orang yang berkumpul di masjid, kemudian membaca Al-Quran, baik sendiri-sendiri maupun tadarus, saling menyimak, maka dijamin hatinya akan menjadi tenang. Wa ghasyiyathum, dan meliputi mereka, wa ghasyiyathum, dan meliputi mereka, apa, ar-rahmatu, rahmat Allah. Ar-rahmatu, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Mereka akan diliputi dengan kasih sayang Allah. Artinya orang yang melakukan aktivitas itu akan disayangi, dicintai oleh Allah, dan mereka akan saling mengasihi di antara mereka yang berkumpul itu. Wahafathum, dan mengelilingi mereka, mereka dikerumuni, dikelilingi oleh siapa, al-malaikatu. Wahafathum, dan mengelilingi mereka, siapa, al-malaikatu, para malaikat. Dikelilingi, dikerubuti para malaikat, karena senang malaikat, didoakan oleh para malaikat. Dikelilingi oleh para malaikat itu didoakan, dimohonkan ampunan oleh para malaikat kepada Allah. Wa dzakarohum, dan menyebut-nyebut mereka, siapa, Allahu Allah. Wa dzakarohum, dan menyebut-nyebut mereka, siapa, Allahu Allah. Allah menyebut-nyebut mereka karena bangga kepada mereka, orang-orang yang kumpul di masjid membaca atau belajar, mempelajari Al-Quran. Disebut-sebut oleh Allah namanya, fiman indahu, di hadapan orang yang di sisi Allah. Fiman indahu, pada orang yang di sisi Allah, maksudnya kepada para malaikat, dibangga-banggakan di hadapan para malaikat di sisi Allah. Fiman indahu, pada orang yang ada di sisi Allah. Waman, dan barang siapa, abto'a bihi, yang lambat
Waman dan barang siapa abto'a bihi yang lambat apa amaluhu amalnya. Barang siapa yang melambatkan amal perbuatannya, menunda-nunda, tidak segera melakukan kebaikan, lam yusri bihi, maka tidak dapat dipercepat. Lam yusri bihi, maka tidak dapat disegerakan apa nasabuhu, bagiannya, pahalanya. Yang melambatkan diri dalam beramal soleh, ya bagiannya, pahalanya ya dilambatkan. Yang menyegerakan beramal kebaikan, ya maka segera akan ditunaikan oleh Allah pahalanya. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bihadzal lafzi, dengan lafaz ini. Para pemirsa dan anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, di kesimpulannya dari hadis yang ke-36, yaitu satu, siapapun orang yang menghilangkan kesulitan orang lain, orang mukmin. Jadi nafasa itu membuat orang mukmin yang susah jadi lega, terbebas dari kesusahannya, maka dibalas oleh Allah dengan dibebaskan dia dari kesusahan penderitaannya di hari kiamat. Siapa yang menolong orang dari kesulitan, maka akan ditolong oleh Allah, dimudahkan urusannya dunia dan akhirat. Yang ketiga, siapa yang menutup aib saudaranya, menutup aib seorang muslim, maka aibnya ditutupi oleh Allah dunia dan akhirat. Yang keempat, yaitu orang yang mau menolong seseorang, orang yang mau menolong saudaranya akan ditolong oleh Allah, akan diberi pertolongan oleh Allah. Yang berikutnya, yang kelima, yaitu keutamaan orang yang menuntut ilmu, mengadakan perjalanan untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, maka sebenarnya dia itu sedang membangun jalan tol menuju surga. Jadi thariqah yang paling gampang memasuki surga yaitu thariqatul ilmi, belajar untuk mencari ilmu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, yaitu keutamaan orang-orang yang tadarrus, membaca Al-Quran, berkumpul di masjid atau musola, maka mereka akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan limpahan rahmat Allah, dan dikelilingi para malaikat, didoakan, dimintakan ampunan dan rahmat oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.